Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan Setiawan dan rekan Waalaikumsalam saya. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revan Bintang Anugrah. Di sini kami akan menjelaskan tentang implementasi produk berjenis saus tomat. Pertama, saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen saus tomat ABC. Perilaku konsumen dalam memilih atau menggunakan saus tomat ABC dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang beragam. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen terhadap produk ini. Yang pertama ada rasa. Rasa saus tomat ABC adalah faktor kunci yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang kedua ada kualitas. Kualitas produk juga termasuk bahan yang digunakan dan proses pembuatan dapat mempengaruhi apakah konsumen akan memilih saus tomat ABC atau tidak. Yang ketiga ada harga. Harga produk adalah faktor penting dalam pengambilan keputusan konsumen. Yang keempat ada merek. Merek atau citra juga dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Konsumen mungkin lebih cenderung memilih saus tomat ABC karena merek tersebut memiliki reputasi yang baik atau sudah dikenal luas. Yang kelima, ada promosi dan iklan. Dapat mempengaruhi apakah konsumen tertarik untuk mencoba atau membeli saus tomat ABC. Penawaran khusus atau diskon juga promosi lainnya dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Yang keenam, ada ketersediaan. Ketersediaan produk di berbagai toko atau restoran juga mempengaruhi perilaku konsumen. Jika saus tomat ABC mudah ditemukan, maka konsumen juga lebih cenderung untuk memilihnya. Yang ketujuh ada preferensi pribadi. Preferensi pribadi seperti budaya dan tradisi kuliner juga dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Yang kedelapan ada rekomendasi dari teman dan keluarga. Saran dari teman atau keluarga juga dapat mempengaruhi keputusan konsumen. Bahkan ulasan online yang kita lihat pun juga dapat mempengaruhi kepada keputusan konsumen. Yang kesembilan ada faktor kesehatan. Kesehatan dan gizi juga dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Beberapa konsumen mungkin mempertimbangkan kandungan gula, garam, atau bahan-bahan lainnya dalam saus tomat ABC. Yang ke-10 ada respon terhadap perubahan. Respon terhadap perubahan dalam rasa, kemasan, atau formulasi produk juga dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Revan. Silakan, Revan. Oke, saya akan menjelaskan proses pengembalian keputusan untuk implementasi saus tomat ABC. Proses pengembalian keputusan untuk mengimplementasi saus tomat ABC dalam sebuah bisnis atau restoran melibatkan beberapa langkah berikut beberapa langkah umum dalam proses ini. Yang nomor satu ada analisis pasar. Pertama-tama perlu menganalisis pasar dan pelanggan potensial untuk menentukan apakah ada permintaan untuk saus tomat ABC di wilayah atau pasar target Anda. Yang kedua, penelitian produk. Lakukan penelitian mendalam tentang produk saus tomat ABC, termasuk rasa, kualitas harga, dan kemasan. Yang ketiga, ada evaluasi pesaingan. Identifikasi pesaingan yang mungkin telah menawarkan saus tomat serupa, evaluasi kekuatan dan kelemahan produk-produk dan pesaing ini. Yang keempat ada analisis biaya dan keuntungan. Hitung biaya yang terkait dengan pengimplementasikan saus tomat ABC, termasuk biaya perolehan produk, biaya persiapan, dan biaya pemasaran. 7. Uji coba produk. Sebelum mengimplementasikan produk ini secara luas, pertimbangan untuk melakukan uji coba survei konsumen untuk mendapatkan upah balik mengenai rasa dan menerima produk. Yang ke-8 ada pemasaran dan distribusi. Buat rencana pemasaran yang
efektif dan strategi distribusi untuk produk saus tomat ABC. Ini mencakup pemilihan saluran distribusi yang sesuai dan promosi produk. Keputusan semua informasi yang diperoleh, membuat keputusan akhir apakah akan mengimplementasikan saus tomat ABC atau tidak. Yang ke-8, pelaksanaan setelah keputusan diambil, mengimplementasikan produk dengan mengatur persiapan, stok, dan pelatihan karyawan yang diperlukan. Yang ke-9 ada evaluasi dan pengembangan. Terus pantau kenapa produk terima upah balik dari pelanggan dan beradaptasi sesuai kebutuhan, lakukan perbaikan dan pengembangan jika diperlukan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Farhan. Ya, di sini ada beberapa strategi marketing perusahaan yang akan kami implementasikan. Yang mungkin saya akan mulai dari analisis pasar saus tomat ABC. Yang pertama ada ukuran pasar, yang kedua ada pertumbuhan pasar, yang ketiga ada analisis pesaing, yang keempat ada segmentasi pasar, yang kelima ada preferensi konsumen, yang keenam ada harga dan margin keuntungan, yang ketujuh ada distribusi dan ketersediaan, yang kedelapan ada regulasi persyaratan, yang kesembilan ada promosi. Dan selanjutnya target market untuk produk saus tomat ABC yaitu yang kedua ada anak muda, yang ada restoran dan bisnis makanan, yang keempat ada konsumen yang pedas, yang kelima ada yang konsumen yang multikultural, yang keenam ada pecinta makanan, yang ketujuh konsumen yang menyukainya, dan kedelapan ada vegan dan vegetarian. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Revan. Silakan. Dan saya akan menjelaskan strategi marketing perusahaan. Ada 4 diferensi produk, yaitu 1 variasi rasa, 2 kemasan, 3 tekstur, dan kandungan bahan. Dan saya akan menjelaskan bauran pemasaran. Ada 4. 1 produk, kedua harga, ketiga promosi dan distribusi. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Farhan. Baik, di sini saya akan menjelaskan evaluasi strategi pemasaran. Evaluasi strategi pemasaran bisa dilakukan dengan berbagai cara, tergantung pada objek penelitian dan tujuan yang ingin dicapai. Beberapa langkah umum yang bisa diambil meliputi yang pertama ada analisis SWOT, tinjauan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terkait strategi pemasaran. Ini dapat membantu mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki atau diperkuat. Yang kedua ada penelitian pasar. Lakukan penelitian untuk memahami lebih dalam perilaku konsumen, tren pasar, dan pesaing. Ini dapat memberikan wawasan berharga untuk menyesuaikan strategi pemasaran. Yang ketiga ada evaluasi kinerja kampanye. Tinjauan hasil kampanye pemasaran sebelumnya, analisis tingkat keterlibatan konversi dan ROI, atau bisa disebut juga return on investment, dapat memberikan gambaran yang keefektifan strategi yang telah diimplementasikan. Yang keempat ada feedback pelanggan. Dapat mendapatkan umpan balik langsung dari pelanggan, pertimbangkan survei, ulasan produk, atau wawancara pelanggan untuk menilai kepuasan mereka dan mendeteksi area perbaikan. Yang kelima ada pemantauan analitik. Manfaatkan analitik untuk melacak kinerja online dan offline kampanye. Nah, data seperti jumlah kunjungan situs web, tingkat konversi, dan metrik lainnya dapat memberikan wawasan mendalam. Yang keenam ada benchmarking. Bandingkan kinerja strategi pemasaran Anda dengan pesaing atau industri terkait.
Ini dapat membantu menilai sejauh mana strategi Anda bersaing di pasar. Yang ketujuh ada penyesuaian strategi. Berdasarkan temuan evaluasi, lakukan penyesuaian pada strategi pemasaran, identifikasi area perbaikan, dan buat rencana untuk meningkatkan kinerja ke depannya. Untuk kesimpulan akan dibacakan oleh Revan. Silakan. Oke, saya akan menjelaskan kesimpulannya. Kesimpulannya, bisnis yang terus berinovasi lebih mungkin bertahan dalam pasar yang berubah, selalu pantau tren industri, teknologi, dan kebutuhan konsumen untuk memperbaharui produk, strategi pemasaran. Yang keduanya ada pasar selalu berubah. Strategi pemasaran yang sukses adalah yang dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal dan penggeseran dalam perilaku konsumen. Dengan mempertimbangkan elemen-elemen ini, strategi pemasaran dapat menjadi lebih holistik dan mampu merespon dinamika pasar dengan lebih efektif. Baik, sekian yang bisa kami jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.